pelajaran kembali mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah, ya. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman di dalam diri kita. Allah ingin dikenal, lalu memancarkan daripada dirinya yang dikatakan nur Allah, lalu menjadi Nur Muhammad. Lalu dengan Nur Muhammad yang dikatakan ruh, terjadilah alam semesta dan diri kita. Ya, disitulah makna yang pertama yang terkandung di ayat yang pertama. Dan arti ayat makna yang kedua ialah Alhamdulillahi Rabbil artinya masih ingat? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, ya. Baik, alhamdulillah ini bisa timbul karena ada perbuatan. Setelah ada perbuatan timbullah pujian, ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, yang tercermin dari kata-kata itu apa? Rasa bersyukur, ya kah? Maksudnya rasa bersyukur seperti apa? Yang dimaksud hakikat rasa bersyukur kita harus paham, ya, bahwa alhamdulillah ini ialah kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mempunyai daya upaya. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita mendapatkan gajian, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Artinya hakikatkan dalam batin kita berserah diri, ya, menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah membantu kita bisa bergerak, karena dengan rahmatnya yang ada di dalam diri kita yang berupa keluar masuknya napas, kita bisa bergerak. Ini rahmatnya, ya. Tanpa rahmatnya Rasulullah kita tidak bisa bekerja, ya. Jadi ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, ya Allah saya dapat rezeki, tapi di dalam dirinya dia merasa dia yang bekerja, dia yang merasa dia yang ikhtiar, itu dikatakan seorang hamba yang tidak tahu kalau tidak tahu diri, rezekinya tidak membawa keberkahan, ya kah? Artinya nanti yang dikhawatirkan seorang hamba ini timbul rasa sombong. Nah, karena banyak rezekinya, ya jadi sultan, lupa diri. Karena tidak merasa dia tidak mempunyai daya upaya
sering saya katakan, ya. Maka alhamdulillah ini kan segala puji ini hanya wajib untuk Tuhan. Berarti kita tidak mempunyai hak, ya kah? Maka harus dirasakan bagaimana kita bisa mengucapkan alhamdulillah dengan benar ketika kita tidak memahami arti dan maksud yang hakiki. Kok bisa kita mengucapkan alhamdulillah tapi nggak ngerti gitu loh, bahwa Tuhan hadir untuk membantu kita. Ada yang nggak percaya Tuhan hadir? Kita buktikan di Asmaul Husna, ya, nama Tuhan ada. Tuhan itu Maha Zohir, Maha betul, Asmaul Husna, ya. Di sifat 20 yang pertama Tuhan bersifat artinya mustahil, betul, mustahil. Berarti yang ada siapa? Gak usah takut. Loh, kenapa takut? Berarti yang ada tuh. Tapi kita jelaskan secara detail melalui Tuhan tajalli melalui zatnya, ya kah? Zatnya tadi apa? Yang dikatakan nyawa, yang dikatakan yang batin, ya kah? Sifat yang menanggung rahasia zat, sifat yang dikatakan Muhammad Rasul utusan Tuhan, yang akhirnya mempunyai gerak akhirnya mempunyai nama asma, ya kah? Loh, di dalam satu wujud bukankah tidak boleh ada dua pengakuan, ya kah? Betul. Kalau ada satu wujud ada dua pengakuan, artinya sih, kalau saya ada di sholat kayak apa jarinya? Asyhadu alla ilaha satu ke dua? Wa asyhadu anna Muhammad. Enggak ya? Tetap ini ya? Artinya apa sih maksudnya? Antara dua nama aku jua yang ada. Maksudnya itu loh. Kenapa kita enggak paham? Ya, maka sholat ada yang digerak-gerakkan seperti ini. Oh, ya, lapaskan lapas Tuhan, Allah. Nih, maksudnya itu loh, maksudnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ya kah? Tuhan hadir melalui tajalli nurnya, ya toh, melalui tajalli nurnya kepada Nur Muhammad. Nyata Nur Muhammad tajalli ke alam semesta dan diri kita, iya kah? Diri kita ada ndak? Adam artinya kalau Adam artinya tiada, mustahil ya kok sudah dikatakan mustahil ada, kenapa kita yang merasa bekerja? Artinya perlu diulang lagi. Artinya selama ini kita lupa diri. Berarti kita berada di ranah ketuhanan, selama ini kita belum tahu orang kalau belum tahu diri berarti belum punya malu. Maka malu itu salah satu sifat orang-orang yang artinya apa toh? Artinya kita sebagai manusia ketika mengucapkan alhamdulillah, di dalam hati itikadkan, itulah rasa syukur yang ikhlas di dalam hati kita dengan penuh kesadaran, bahwa kita selalu ditolong Tuhan. Melalui apa? Melalui yang tadi dikatakan rahmat yang keluar masuk, dikatakan napas, ya, menjadi
power atau kekuatan kita bisa ikhtiar melalui kenikmatan, kesempurnaan yang sudah Tuhan berikan melalui apa? Darah, daging, kulit, tulang, kita bisa merasakan kenikmatan kan karena ada ini, ya kah? Kalau tidak ada darah, kulit, tulang, sumsum, bisa merasakan nikmat enggak? Enggak bisa. Oleh sebab itu hantu gentayangan itu sengsara. Tidak bisa merasakan kenikmatan yang dikatakan kesempurnaan kasih sayang Tuhan kepada kita sebagai insan kamil, ya kan? Tuhan yang mewujudkan, Tuhan yang membentuk. Ya? Oleh sebab itu, ketika kita diizinkan untuk berbuat baik, ya, maka di dalam hati ini harusnya kita berdoa, ya Allah, terima kasih telah Engkau izinkan hamba ini untuk berbuat baik, ya Allah. Ketika nanti saya mendapatkan pujian dari orang, itu hakikatnya pujian itu hanya milikmu, ya Allah, ya kah? Jangan sampai ketika kita dipuji lalu kita kehimungan, ya kah? Kesenangan, ya. Ketika dipuji lalu timbul rasa sombong. Ketika dipuji lalu lupa diri. Ketika dipuji 2 hari 2 malam kanyang terus. Ada lapar. Kenyang pujian. Ya kah? Lalu dipandiri orang, dikatain orang, dicela orang, sehari sakit hati ini. Nah, hatiku sakit. Iya kah? Kita berbuat baik, tapi yang kita tolong tidak tahu rasa terima kah? Orang ini bujur lah. Ditolong, jangankan terima kasih, kada tahu-tahu orangnya. Ya kah? Pernah merasakan gitu? Oh, sering guru. Kita menolong orang, yang kita tolong tidak tahu terima kasih, yang kita tolong tidak mengucap terima kasih. Kadang malah tidak tahu, lalu hati ini sakit, ya. Artinya kita harus banyak belajar. Kalau kita sakit, ketika pertolongan kita tidak dihargai, artinya hati kita masih rigat, hati kita masih kotor. Artinya kita berarti selama ini merasa bisa menolong. Merasa itu yang jadi masalah. Di situ harus kita hilangkan, karena hakikat alhamdulillah itu yang menolong kita hakikatnya Tuhan. Karena kalau kita bisa menolong orang lain, artinya kita disayang Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk beramal, buat bekal kehidupan nanti di akhirat. Maka ketika kita menolong orang, jangan mengharap apapun, jangan mengharap untuk dibalas, jangan mengharap untuk mendengarkan orang mengucap terima kah? Memang zohirnya, lazimnya seperti itu, Bang. Orang tuh, orang nggak pernah belajar adab orang. Ditolong bukannya terima kasih, malah mau maki-maki. Ada ya? Wah, sering ya. Kalau kita masih sakit hati, artinya kita masih harus banyak belajar. Karena di situ kita belum panah. Junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana beliau dipuja-puja umatnya. Waktu itu masih masa jahiliyah. Kanjeng Nabi mendapatkan
gelar apa? Waktu belum diangkat menjadi nabi dan rasul ialah Al-Amin, orang yang bisa wah, sebelum diangkat nabi dan rasul dijunjung-junjung, dihormati, dipuji-puji, ya kan? Begitu diangkat menjadi nabi dan rasul, nah akhirnya bukahan. Apa umatnya? Larian, menjauhi, mencaci maki, menghina, bahkan sampai mengancam membunuhnya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal